ada catatannya, udah bahaya ini. Bu Sofi udah ada catatannya. Bahaya ini katanya. Bahaya ini. Roll udah? Selalu di sini akhirnya. Selalu di sini, betul sekali. Kembali disiarkan dari Coffee Shop Pepita and Sons, Jalan Raya Pantai Brawa. Kesini makanya, nice. Udah ada nice. Guys, Dudy Oris. Apa kabar? Baik. Ini langsung nih? Langsung kan? Oh, udah langsung. Langsung aja, langsung kan. Kan yang membedakan podcast sama talk show katanya itu. Langsung gas gitu ya. Gas. Terus aku malah sebenarnya nggak terbiasa ya. Karena biasa host talk show kan. Jadi begitu podcast, oh gitu ya cara mainnya. Iya, oh ya udahlah. Mencoba untuk adaptif. Adaptif ya, memang harus adaptif sih sekarang. Sepertinya ya. Ya. Dudy Oris, bagaimana rasanya sampai dengan saat ini, tadi pagi saya cek di Spotify, memiliki lagu yang streamingnya 133 juta. Judulnya Aku Yang Jatuh Cinta. Ya alhamdulillah aja gitu. Alhamdulillah, maksudnya masih dapat penghargaan kan. Maksudnya kalau punya karya terus bisa didengarkan banyak orang, bisa jadi mungkin bagi bagian ceritanya mereka ataupun apa itu kan seneng banget gitu kan. Itu udah jadi bukan sekedar angka aja. Itu yang nomor satu. Ya. Yang nomor dua sih lebih bahagia lagi karena akhirnya punya lagu, itu kan lagu ciptaan Mas Yofi kan. Iya. Mas Yofi Widianto gitu. Iya. Punya Sebentar, sebelum tahan di situ ya. Ya. Lagu ini yang streamingnya sampai 133 juta ini adalah lagu milik Yofi Widianto. Betul. Sebenarnya kenapa harus dibahas, Mbak? Ini banyaknya ibu-ibu juga harus dijelaskan. Ini orang ini kayak familiar ya, Dudy Oris. Pas ngomong kok familiar ya suaranya. Ya, Anda benar. Kalau dulu sibuk nyanyi ke lagu biarkan aku menara ini wow. Nah, itu Dikta dan Dudy. Iya, ini orangnya. Namanya Dudy Oris sebetulnya. Dudy Oris. Kalau dulu Mas Nuno orang taunya kan. Oh, Mas Nuno dipanggilnya? Masa? Enggak lah. Enggak kan gara-gara Nuno. Kan dikiranya Yofi and Nuno gitu kan, jadi ada Mas Yofi. Oh, kamu yang Nunonya. Jadi pas keluar Mas Nuno. Mas Yofi, Mas Nunonya kemana sekarang gitu. Mas susah banget sama Dudy Oris ini. Padahal Yofi and the Nuno itu adalah sebuah band yang dibentuk oleh Mas Yofi, di mana vokalisnya ada dua. Dikta Wicaksono yang sudah pernah mampir ke sini dan sekarang Dudinya. Tapi kan udah keluar ya kedua vokalis itu. Oke, ke lagu itu. Ketika membuat si solo ini 133 juta views di stream di Spotify, terus ini lagunya Mas Yofi. Lagu Mas Yofi gitu kan. Maksudnya lebih bangga lagi, lebih senang lagi. Kemarin itu tadi di Yofi Nuno kan udah kerja sama Mas Yofi sekian lama kan masih di Yofi Nuno gitu. Akhirnya punya satu karya sendiri, punya aku sendiri yang kayak bisa dibilang ini karya benar-benar berdua gitu sama Mas Yofi gitu. Iya. Kerja samamu dengan Mas Yofi yang bukan sebagai penyanyi Nuno itu tadi. Betul. Jadi lebih senang lagi kan, lebih bangga gitu loh. Tapi emang dulu kamu, ini sorry ya, pertanyaan klise, tapi orang-orang kan pasti yang nggak ngikutin musik apalagi. Emang dulu kenapa Mas? Kok keluar dari Nuno itu? Kan sukses loh Mas. Iya. Di mana-mana show-nya, dan pada saat itu kayaknya Yofi and the Nuno hadir sebagai beda gitu ya waktu itu ya. Kenapa? Beda gitu ya. Beda karena kayak, nggak tahu aku kalau salah ya, kayak mudanya Kahitna gitu loh. Oh iya. Benar nggak sih? Iya. Waktu itu, dan Kahitna waktu itu memang lagi agak bukan vakum sih ya, lagi jarang aja kayaknya. Iya, betul. Nah, muncullah Nuno ini. Kenapa nggak diteruskan gitu? Ini boleh jujur ya? Boleh lah. Ini boleh jujur sekarang. Boleh jujur sih. Iya, boleh. Banyak sebetulnya, banyak. Kenapa keluar? Jadi aku di Yofi Nuno itu kan dari album pertama, dari awal banget. Iya. Tahun 2000. Walaupun aku masuk terakhir tuh. Sudah ada Kang Diat, udah ada Yuke, udah ada Rere. Udah ada almarhum Baron, waktu itu udah ada di situ. Aku masuk terakhir dari tahun 2000 sampai tahun aku keluar itu 2012, total 4 album. Kalau secara perjalanan rasanya udah cukup gitu ya. 12 tahun ya? 12 tahun, 12 tahun, 4 album, terus ada dengan beberapa proyek yang lain. Aku rasa udah cukup, pengen menantang diri sendiri gitu kan, cobain yang lain gitu. Itu ada faktor itu juga. Terus kalau pribadi di tahun itu ada beberapa masalah berat yang harus aku jalanin gitu kan. Jadi yang aku merasa aku harus fokus dulu sama keluarga gitu kan, sama anak aku gitu kan. Terus waktu itu sudah berkeluarga berarti? Sudah. Oke. Padahal waktu itu masih muda ya?
Sampai sekarang. Waktu yang muda yang tahun 2000 Oh, yang itu masih sekarang muda berarti. Mana, iya. Itu maksud saya, timeline mudanya biar kita panjang, jelaskan panjang ya. Waktu masuk Nuno itu usia berapa berarti? Umur Nuno, aku ke Jakarta tahun 2025. 25 ya, masih muda dan bergairah sekali gitu ya. Jadi begitu keluar dari situ plus 12 ya. Ya. Berarti berapa tuh? 37. Masa ya? Itu konveksinya kan hampir sama kayak Dikta. Iya ya. Jadi keluarnya juga umur yang sama. Iya ya. Duluan kamu yang keluar ya? Aku atau duluan. Dikta? Rekornya pecah sama Dikta. Aku 12 tahun, Dikta 15 tahun. Bertahan. Oh iya benar-benar. Dia sempat ngomong gitu. Iya benar-benar. Oke. Jadi ada masalah keluarga harus mundur dulu gitu. Terus ada tidak cocokan sama manajemen juga. Manajemen. Yang tidak cocokan sama manajemen. Yang tadi kayak Mbak Sofi bilang, Yofi Nuno waktu itu dibikin kayak versi mudanya Kahitna gitu. Iya. Jadi memang aku udah banyak ngobrol juga, terus oke, kalau ini versi mudanya, tapi suatu saat ini akan berjalan terus gitu kan. Si Yofi Nuno-nya. Iya kan, akan berjalan terus akhirnya akan sama gitu. Iya. Maksudnya dari segmen usianya, kalau versi mudanya kan, ini kan umur, ini katakanlah, iya Kahitna udah di sini, ini bikin versi mudanya. Iya. Ini lama-lama kan begini. Nunonya ngikut betul nggak? Kahitna. Ya masih secara usia gitu kan, masih secara usia pendengarnya, penikmatnya itu kan sama terus. Iya kan? Ya waktu itu juga, kalau memang mau dibikin begini terus, ya harus ada sesuatu yang baru terus, ya kamu harus ganti yang fresh terus. Ya kayak yang terjadi sekarang ini mungkin. Ya itu memang pilihan aja. Tunggu sebentar, sekarang Nuno masih ada nggak? Masih ada. Siapa? Penyanyinya ada Adira dulu di Lima Romeo, sama ada penyanyi baru Chico Andres, bagus banget dari Bandung juga, gitu. anak-anak Bandung. Jadi akhirnya Yofi and the Nuno ini akan selalu ada pembaruan dengan penyanyi-penyanyi muda yang mewakili zamannya gitu kali ya. Bisa dibilang kayak gitu. Iya bisa ya. dibilang gitu. Bagus ya kata-kataku ya. Bagus dong. Bagus. Jadi, tapi gini, pada saat itu kok kamu bisa sih berpikir seperti itu? Karena gini, main jobnya Dudi kan penyanyi. Biasanya, nggak semua. Dia ini kayaknya agak luar biasa. Tadi sambil ngopi, aku sambil nguping ya waktu Mas Pongki ngobrol. Penyanyi-penyanyi itu biasanya yang dipikirin yang penting job nyanyi aja gitu loh. Yang penting abis ini kemana? Abis ini apa? Ngejob apa? Yang penting gue nyanyi gitu kan. Kenapa kamu bisa berani mengambil langkah itu? Selain memang lagi ada masalah keluarga yang harus kamu bereskan juga, nggak lah nanti kita ngejar nih, Nunonya ngejar ke Kahitnanya ya sama-sama dong senior band gitu kan kesannya gitu. Kok bisa sih mikir ke situ kan cuannya masih jalan. Waktu itu pas keluar itu kan masih banyak-banyaknya job nggak sih? Iya betul, pas lagi di atasnya. Iya. Bener-bener pas lagi di atas. Itu hanya orang-orang nekat dan berani yang bisa melakukan itu. Bonek. Oh, Surabaya. Kalau dilihat di titik itu mungkin memang iya gitu kan. Cuman pas lagi kalau mikir lagi di ke belakangnya gitu kan, menuju titik itu kan perjuangannya waktu itu kan banyak menantang diri sendiri gitu kan. Nah itu udah pas jalan sama Dikta itu alhamdulillah album 3 meledak, banyak pencapaian gitu kan, terus album 4, terus apa lagi nih gitu kan. Apalagi yuk ngobrol sama manajemen karena nggak mungkin kan untuk jembatannya masih Mas Yofi. Waktu itu selalu ada manajemen, yuk bikin apa lagi nih, kita harus... Oh pada saat itu nggak bisa sesering itu ngobrol sama Mas Yofi? Nggak bisa. Karena apa? Karena memang kesibukan, terus... Ya karena Yofi kan banyak project juga ya? Iya, maksudnya selain kalau musik udah Mas Yofi gitu kan, maksudnya kalau para materi musik sama Mas Yofi. Yang lainnya nih, kita mau ngapain gitu kan. Maksudnya aku banyak ngobrol sama manajemen. Gitu. Kita mau bikin apa lagi nih, untuk lebih luas lagi, kita mau apa lagi nih gitu kan. Baru kita cocokkan sama jadwalnya Mas Yofi kan gitu kan. Dulu kan Yofi Nuno kalau Mas Yofi tidak bisa, ya nggak akan jalan gitu. Tapi kalau sekarang udah bisa jalan kan? Udah, karena Mas Yofi udah keluar kan sekarang dari Yofi Nuno. Iya, jadi nggak masalah. Jadi sekarang namanya Yofi Nuno apa Nuno aja? Tetap Yofi Nuno. Namanya tetap Yofi Nuno. Yofinya nggak main, nggak ada masalah gitu ya. Pada saat itu belum bisa. Tapi itu salah satu yang aku sampaikan sebetulnya ke manajemen waktu itu. Jadi biar bisa sama-sama jalan. Bahwasannya? Ya, The Nunonya harusnya bisa jalan sendiri tanpa Mas Yofi gitu. Iya, Karena nggak tahu gini. Waktu itu aku berpikiran, aku berangkatnya dari fansnya seorang Yovie Widianto gitu. Aku ngikutin banget Mas Yofi dari zaman karyanya dari zaman Kahitna apa gitu kan. Jadi udah mikir ini orang harusnya kalau aku punya pikiran manajemen ini orang harusnya bisa berdiri sendiri gitu. Maksudnya, sebagai The Yofi. Iya gitu kan, maksudnya bagi ini bisa berdiri sendiri gitu loh. Dengan kalau Kahitna jalan, Yofi Nuno jalan, dia mesti ngerjain ini. Kasihan beliau kalau umpama
harus ada di mana-mana gitu kan. Ini pemikiranmu 2012 ya? 2011. 2010 udah mikir udah berpikir begitu. Okay. Harusnya bisa berdiri sendiri gitu. Ayo, kita mau gimana lagi nih biar bisa Kahitnya tetap bisa jalan, Jovinonya bisa jalan, tapi kita masih tetap Mas Yofinya masih tetap bisa fresh untuk nyiptain lagu, bikin apa lagi gitu ceritanya. Terus tapi nggak ketemu sama manajemen. Nggak dapat tanggapan yang pas. Ya wis lah, berarti aku aja yang mundur gitu. Berarti tapi nggak ada keributan? Nggak ada. Sama manajemen? Bikin ribut iya, karena aku salah sih waktu itu, ada salahnya. Salahnya? Bikin ribut ya. Salahnya karena aku nggak pamit sama siapa langsung kabur aja. Masa? Jadi aku ya, ada baru ya nggak baru sih, udah ketemu Mas Yofi udah minta maaf. Memang kesalahanku itu pada waktu itu memang udahlah nggak cocok ya udah langsung selesai gitu aja. Kamu pernah cerita ini nggak kemana-mana? Kayaknya aku kalau ngecek kamu bilang baik-baik aja sama Mas Yofi. Baru tahun ini. Tapi baik-baik aja sama Mas Yofi. Nggak berantem sama Mas Yofi. Cuman aku merasa bersalah karena tidak pamit sama beliau. Aku langsung cabut aja. Atau mau dicari aja keributannya biar kita bisa menaikkan rating podcast kita di sini. Enggak lah, udah. Sama Mas Yofi sampai sekarang nggak ada masalah. Jadi memang ya aku masih kemarin alhamdulillah masih diajakin di project yang bareng-bareng sama semua sama Kang Hedi sama itu. Oh, itu bukti bahwa memang tidak ada apa-apa ya. Kalau secara personal nggak ada masalah. Secara bisnis mungkin ya. Secara pekerjaan nggak cocok aja sama manajemen. Manajemen. Oke, ini aku jadi pengen ngorek lagi nih. Kalau nggak cocok dengan manajemen kan berarti waktu itu pendapatmu, opinimu yang sebenarnya menurut aku agak maju dibandingkan mungkin opini banyak penyanyi pada saat itu ya, lagi rame-ramenya, job lagi banyak-banyaknya. Lo ngapain dalam tanda kutip kepo mikirin si Mas Yofi? Ya dia harusnya bisa begini dong biar over gitu kan ya. Pada saat itu nggak dianggap ini anak sok tahu. Mungkin. Kalau ya itu tadi ada salahnya juga mungkin dianggap terlalu ikut campur atau kayak gimana gitu. Paling lo ngatur-ngatur cuman gimana? Kalau dari aku memang ini ada kalau ditanya begitu. Yang ada, yang lebih dulu ada siapa gitu, bandnya atau manajemennya? Oh, ya kan? Iya. Karena aku merasa bandnya ada lebih dulu gitu kan. Iya. Aku mikirnya ketika aku sudah mungkin udah cukup dan sudah tidak bisa bernyanyi, aku bisa bekerja di manajemen itu. Kamu mikir gitu? Bisa mengembangkan itu gitu. Memang mikirnya ke sana, iya. Waktu itu mikirnya memang gitu. Kalau udah nyaman ngapain kita harus ini gitu kan maksudnya. Yeah. Mending kita gede bareng-bareng gitu kan. Kalau memang mau kerja sama kita harusnya bisa gede bareng-bareng gitu kan. Kayak umpama waktu zaman itu ya aku udah mikir kenapa kalau bikin konser harus ada kita ribut cari sponsor ataupun apa gitu kan. Kenapa nggak kita bikin sendiri terus tawarinlah ke kami ini untuk investasi di situ gitu kan. Oh, itu pikirannya. Iya, maksudnya biar bisa saling memilih kan lebih enak gitu kan. Iya, udah mikirin sisi bisnisnya. Ya, jangan cuma jualan merchandise waktu itu pikirnya lagi gitu. Oh, gitu. Oh ya, pantas kamu waktu itu manajemen nggak akan bisa memberi tanggapan yang pas karena mereka makanya nggak cocok aja. Iya. Nggak ada yang salah ya. Nggak ada salah, nggak ada benar. Tapi kadang-kadang memang nggak, aku ngerti banget sih pemikiran kayak gini. Kadang-kadang kita punya pemikiran yang jauh, lebar, panjang kali tinggi, panjang kali lebar kali tinggi gitu ya. Sementara mengutarakan kepada pihak yang mungkin pada saat itu belum di situ, atau secara lini masa juga belum pas gitu ya. Ya. Waktu itu kan sekarang ya kejawab semua kan. Sekarang juga Jovinonya alhamdulillah jalan tanpa ada Mas Yofi juga. Mas Yofi udah mundur dari situ. Nah itu udah pernah 2012 sudah pernah aku ajukan. Ya, akhirnya jalan lah seperti yang itu. Cuman memang mungkin waktu itu kamu timeline-nya belum pas menurut mereka gitu kan. Pikirannya ya. Lahir kecepetan ceritanya bisa tuh. Jadi ya. Bergaulnya sama orang tua sih. Kamu tuh dulu ya. I see. Oke, jadi tidak ada masalah di sana. Buktinya ini lagunya Mas Yofi yang 133 juta streams ini adalah kerjasama mereka berdua. Tapi sebelum lagu ini, waktu keluar dari si Yofi and the Nuno ini, kan sempat bikin lagu sama Mas Krisna juga ya, ada band ya? Iya. Itu langsung waktu itu. Langsung. Untuk di dunia industri ya? Langsung. Jadi pengennya pas keluar dari pas keluar dari Yofi Nuno sebetulnya sempat istirahat dulu. Kalau bahasa anak sekarang hiatus. Ya. Hiatus gitu kan. Banyak hiatus di rumah. Biasanya temennya healing Mas. Iya. Jadi aku memang nggak ngambil job nyanyi di rumah. Aku di Jakarta tinggal berdua sama anakku. Jadi memang pengen apa namanya? Pengen bonding.
sama anak? bayar utang. Oh, ke kamu anakku. merasa keseringan meninggalkan dia? Iya, tuh? iya waktu itu. Jadi aku banyak ngurusin sama dia. Mulai pernikahan waktu itu nggak baik-baik aja, jadi aku harus tinggal berdua sama dia di Jakarta. Waktu itu anakku yang nomor 1 masih TK. Jadi benar-benar full nemenin dia tuh dari pagi sampai malam selama berapa bulan. Balik nyanyi itu gara-gara dia juga gitu. Maksudnya, ayah kok kamu di rumah mulu gitu. Kok nggak nyanyi lagi, kok nggak di TV lagi katanya gitu kan. Baru aku ke Mas Krisna ngobrol, karena Setahun kemudian itu ya? ya baru ngobrol terus bikin Laksana Surgaku itu. Gitu. Ya ampun. Kalau kenalnya sudah lama sama Mas Krisna. Nah, Dari ini- awal-awal ke Jakarta. Ini jiwa mama aku ya. Setahun itu ngapain aja tuh sama anakmu? Nggak ada, ya berdua aja. Ya ngapain? Misalnya nganterin sekolah, Iya, nganterin sekolah. buatin makan. Serius? Serius. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah. Meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Nganterin sekolah. Iya, nganterin sekolah. Buatin makan. Serius? Serius. Itu sambil hatimu terlunta-lunta nggak pada saat itu? Enggak lah, enggak. Malah seneng? Ya bahagia, kalau seneng enggak ya mungkin. Bukan seneng, lebih bahagia aja maksudnya. Karena anakku cewek kan, jadi ngejar itunya gitu. Ngejar itu. Sekarang umur berapa anaknya? Sekarang Yang kelas 2 SMA. TK itu. Dan dia ingat nggak masa-masa itu? Kalau Ingat. lagi ngobrol lagi deep talk gitu? Ternyata Ternyata. Oh ya? Apa kalimat paling kamu ingat dari... sorry kalau boleh tahu namanya siapa? Keisha. Keisha. Apa kalimat? Kan di kelas 2 SMA nih, umur lagi, lah mana cewek Iya. bangkang-bangkang. Cowok pun lagi bangkang-bangkangnya, lagi so-tau-so-taunya ya. Tapi kan justru kan di situ butuh pendampingan nih kita sebagai orang tua. Nah karena kamu dulu udah pernah meng-anchor itu, dijangkarin waktu dari TK you spend time itu, pasti kan hasilnya terlihat nih sekarang. Apa ya, kalau sepele itu kayak suka dia tiba-tiba ngomong, ayah dulu itu waktu aku pulang sekolah sering minum apa namanya selasi, itu apa dinamain itu udah nggak ada ya sekarang gitu. Waktu itu kalau pulang sekolah suka mampir ke Sevel makan cuma sekedar hotdog sama minum selasi gitu. Dia ingat itu. Jadi dia bisa ngobrol terus berarti sama kamu? Iya. Sampai sekarang ini? Masih sampai sekarang. Oh wow, Sampai sekarang. hebat ya. Sama mamanya juga deket sekarang. Sama mamanya juga deket ya. Jadi one family unit. Sekarang berarti anakmu ada berapa? 3. 3 ya. Oke. Jadi Dudi Oris ini sebelum dia tadi bilang 2000 aku ke Jakarta terus aku bergabung di Yofi and the Duno. Dulu itu seperti layaknya teman-teman musisi yang lain-lain reguleran dulu Iya, ya mulainya toh. dulu pasti dari situ. Kalau zaman dulu ya. Zaman kayaknya. dulu di Surabaya. Di Surabaya. Bandnya itu tadi kamu bilang sama Mas Pongki apa Jawa Ya, di Jogja. Jogja. Bukannya sebelumnya ada Master Key itu? Ada Master Key ada. Master Key itu dulu penyanyinya ada Fadly Padi. Jadi Fadly Padi belum jadi Padi itu. Belum. Fun fact nih, belum jadi Padi. Masih gabah dia. Masih gabah. Sebelum jadi buras ya. Mas Fadly, terus ada kamu, terus band ini ceritanya reguleran di sebuah apa Ya. klub Ya kafe. kafe, penyanyinya 2, cowok atau ada ceweknya? Penyanyi 3, ada 1 cewek. Ada 1 cewek. Berapa lama di Master Key itu? Di Master Key nggak lama. Master Key itu apa Master ya? Key itu ya, seingat aku, pokoknya penyanyi siapapun dari ibu kota saat Betul, itu datang betul. Band pengiringnya. ke Surabaya pasti ngiringin Ya. dan pasti keren. Kayak audiensi Ya, gitu ya. ya, audiensinya model kayak- Surabaya, ya. Kayak gitu. Jadi kalau ngomongin Fadly, emang Fadly kayak apa ya, dibilang idola juga idola, dibilang ini ya memang bisa waktu itu bisa bareng sama Fadly di Master Key itu juga udah
banyak belajar gitu kan. Jadi mundur ke belakang nih Bu Sofi biar ini. Aku tuh telat untuk di musik. Oke. Karena aku nggak bisa main alat musik kan. Sama sekali? Sama sekali. Tunggu, kadang-kadang musisi kalau bilang aku nggak bisa main tuh sebenarnya bisa, tapi merasa nggak bisa karena nggak sama sekali. Sama sekali. Oke. Main gitar berarti murni penyanyi. Iya. Oke. Gara-gara waktu SMA itu ngelihat Fadli nyanyi sama bandnya di UNER waktu itu ada musik lorong. Yang musik lorong itu lumayan rame lah di Surabaya. Pensi pada saat itulah ya. Wah seru nih kayak gini gitu kan. Terus akhirnya bikin band SMA gitu kan sama teman-teman. Terus pas akhirnya bisa kuliah, main juga di musik lorong gitu kan. Fadli udah main di kafe bareng sama Master Key itu. Oke. Ya kan, bareng Mas Fadli. Wah seru juga ya. Kalau seumpama hobi ya ini bisa menghasilkan gitu kan. Ya kan? Tadinya kan sekedar pensi ya. Betul. Akhirnya terus nyari gimana caranya. Akhirnya bisa satu bareng sama Fadli udah alhamdulillah. Fadli waktu itu kalau nggak salah bandnya namanya masih Soda. Bingung dia tuh antara di Master Key atau ini. Ternyata dia memilih untuk hijrah ke Jakarta, rekaman. Jadilah si Padi itu. Jadilah Padi dan Master Key harus memikirkan format baru gitu kan. Dan aku harus keluar dari situ gitu karena harus ada format baru karena ditinggal Fadli gitu kan. Tapi tetap jadi sesuatu gitu kan. Oh Fadli pindah ke Jakarta rekaman. Suatu saat aku harus ke Jakarta rekaman. Gitu ceritanya Bu Sofi. Jadi ini banget ya kayak kompasmu pada saat itu. Iya, gitu bisa dibilang kayak Fadli gitu. kemana? Ini langkahnya. Kan sama jalurnya dari nyanyi di kampus, merasanya ya. Nyanyi di kampus, terus nyanyi di kafe. Terus dia bisa rekaman ke Jakarta harus bisa gitu kan. Nah, tahun 2000 band cafe yang ketemu sama Mas Pongki di Java Cafe, Jogja. Mas Anang Batas ya. Mas Anang Batas. Waktu itu Mas Pongki nyanyinya hari Sabtu, setiap Sabtu udah full semuanya. Kami itu Jawa waktu itu teman-teman Jawa itu kebagian hari Senin yang sepi. Ngiringinnya makan malam. Iya, gitu. benar-benar I don't like Monday berarti ya. Iya, itu mainnya hari sepi. Mainnya di hari Senin itu. Ya udah merasakan keliling long trip kemana-mana, ke Bali kemana gitu kan, terus sama band itu? Sama band itu tahun 97 ya Mas Pongki? 97 ya? 97 98 tahun 2000 bubar band cafe aku udah merasa solid kemana-mana bareng itu bubar, aku berangkat ke Jakarta karena udah ngerasa kalau di Surabaya udah pernah sama Master Key, udah punya band Jawa band itu yang jadwalnya sekian padat gitu kan. Kalau mulai lagi di tempat yang sama kayak piye ngono ya gitu kan. Kok aku nggak coba sesuatu yang baru? Betul. Gitu ya? Jadi aku berangkat ke Jakarta. Sebelumnya jembatannya adalah ketemu Mas Yofi, nyamperin Mas Yofi di Solo waktu Kainatur. Emang udah kenal? Ada satu kruku band itu yang akhirnya bantuin Tik Band waktu itu. Mas Arif kemarin bantuin Tik Band. Tur bareng Kahina. Terus Mas Yofi cerita, aku mau bikin band lagi Rip gini. Mas Yofi cerita. Si kru ngomong, Mas Yofi mau bikin band lagi. Coba kamu ini bikin demo lah ala-ala Siapa apalah. nama krunya itu Mas? Arif. Oh Mas Arif itu. Mas Arif Suparlan itu. Terus aku langsung bikin demo, masih rekam pakai itu pita kaset yang timpa lagu orang itu. C15. Oh yang 15 yang buat iklan kalau di radio. C15 kan, yang pendek C15, rekamnya juga pakai Walkman gitu kan. Lagunya juga masih ingat, pakai lagunya Sheila on 7 waktu itu yang main gitar. Sekarang gitarisnya Bass Jam, Mas Oni waktu itu. On, tolong dong ini buat ini udah. Jadi dia ngegonjrengin kamu nyanyi. Iya, nyanyi. Rekam. Zaman dulu tuh guys kayak gitu. Berangkat ke Solo, tunggu di lobi, Mas Yofi lewat, masuk lift, masuk lagu, Mas ini demo suaraku gitu. Dengar, emang Mas Yofi nggak nanya, emang kamu pikir saya nyari penyanyi? Kan udah kodean sama Arif. Lah iya, kodean sama Arif. Kan kamu ke Mas Yofi kan? Nggak ada. Siapa ini tiba-tiba di lift masuk? Iya emang ketemu aja samperin ke lift karena ada Arif di situ juga. Oh ada Arifnya? Ada Arifnya. Kalau nggak pasti. Nggak terlalu weirdo lah ya. Mas ini lagu, ini sampel suara. Oh iya udah. Agak lama, Agustus baru ditelepon ke Jakarta gitu. Akhirnya baru ke Jakarta sama Arif. Ya itu salah satu keputusan lu pindah Jakarta itu. Tahun 2000 awal, abis tahun baru 2000 awal itu band bubar. Luntang-lantung, nggak ngapa-ngapain di Surabaya. Ya itu bikin ngejar ke Solo, nunggu berapa bulan, Agustus aku berangkat ke Jakarta. Agustus tahun 2000 berangkat ke Jakarta. Agustus 2000 berangkat ke Jakarta. Setelah sebelumnya di Solo, bulan apa itu? Bulan-bulan Februari gitu lah, turnya mereka. Ngasih demo,
orang nggak kenal nggak apa, cuma dapat informasi aja dari krunya gitu ya. Bonek. Ya, sebonek-boneknya, tapi kan bonek juga memiliki rasa ya Mas ya, menurut aku. Ketika masuk ke lift itu kamu ada rasa ini nggak? Aduh, diusir nggak ya? Dapat nggak ya? Apa nggak ya gitu? Ada nggak sebonek-boneknya bonek? Jadi walaupun diusir ya, tapi yang penting CD-nya. Apa ya, Kak? CD lagi, sok CD lagi udah C15. Belum ya, kan? C15 Belum, ya. loh. Paling Yang penting murah kasetnya tuh udah kaset. nyampe aja dulu. Iya, paling murah C15, betul. Iya, dengan kemungkinan bisa juga dia nggak dengar mau dibuang Kayaknya juga. emang nggak didengar deh. Kayaknya emang nggak didengar sama beliau deh. Terus tapi kenapa Kayaknya. menurutmu kamu bisa kepilih? Suruh ke Jakarta Agustus itu. Ini bocah nekat kayaknya gitu kali ya. Coba aja lah gitu. Kan, Pas mau masuk lift itu kamu dandan dulu nggak? Supaya kelihatan kalau aku Enggak punya. lah, Masa enggak sih? Kan buat jadi frontman. Ya kan dulu belum ada sabun cuci muka, zaman itu belum ada. Ya sebisamu gitu. Iya, cuman dari terminal nongkrong di situ. Oh, ini hotelnya itu dulu Quality Hotel Solo. Kebetulan iya, hotelnya situ ada Quality, Quality Hotel Solo. Itu dulu aku ngamen di situ juga. Oke. Sama Benny. Jadi udah kayak Home lah, tahu lah ya ini. udah tahu di mana-mana ya gitu. Jadi langsung kamar mandi cuci muka doang, udah. Tunggu aja di lobi. Oh, tunggu di lobi. Kebetulan juga itu hotelnya Kalau tuh. zaman sekarang bisa dikontenin tuh, guys. Iya. Gue udah di Quality Hotel Solo. Sebentar lagi akan ketemu Mas Yofi. Tapi sebelumnya bentar ya. Ini kayaknya muka nggak enak banget nih, gue mau cuci dulu. Iya, iya, masuk, ya kan brandnya. Terus masuk. Cuci muka dulu. Masuknya Mas Yofi. Mas Yofi sama siapa, guys? Sama Kang Ari. Nah, iya kan maksudnya sama kru-kru yang lain kan Iyalah. kita belum tentu kenal Iya, kan. benar. Oh gitu. Oke. Jadi waktu Agustus itu dipanggil sebenarnya kamu udah ada feeling atau dari Februari ke Agustus itu, aduh kok lama banget ya? Apa jadi apa enggak nih gitu? Tinggal memang niatnya udah mau ke Jakarta. Kalau nggak lolos. Yofi nggak Yofi Jakarta pokoknya karena aku Fadli ngamennya sudah di ke Jakarta. Iya, aku ngamennya di Jakarta. Fadli loh. Iya lucu. Ngamennya di Jakarta gitu Iya. aja. Iya. Oh, konsep ke Master Kian itu kamu pindahin ke Jakarta. Iya. Pokoknya gimana caranya Jawa Band ini aku Iya. pindahin ke situ. Karena tahun 96 97 Master Key itu aku di Master Key aja sebetulnya udah diajakin ke Jakarta tapi mereka nggak mau. Siapa tuh nggak mau? Master Key Oh, Master belum mau Key-nya. ya, belum mau. Oh, kamu udah ngajakin ke Jakarta? Bukan ngajakin, udah banyak yang ngajakin. Banyak yang ngajakin, Iya. tapi mereka nggak mau? Belum mau. Oke, padahal waktu itu kalau misalnya mereka mau, kamu happy tuh ya? Happy banget lah pasti. Maksudnya, Apa-apa itu Jakarta memang waktu ya? itu kan harus di Jakarta semuanya. Iya sih. Industrinya, kalau kita bicara industri kan. Sekarang kan orang bedroom studio, Ya, udah buka laptop aja rekaman, Mas beres kok. Tanto loh salah satu yang ngajakin ke Jakarta waktu itu. Siapa? Mas Tanto Yahya waktu itu. Hah? Kok bisa Tantowi Yahya ada di jalur orang ini? Ini juga lucu banget sih ceritamu. Iya. Oke. Gimana caranya kok bisa TY hadir dalam hidupmu itu? Dulu kan- Dia kan jelas-jelas musiknya country. Dulu kan dia Usia punya Cipi. seniornya oh, Cipi kamu Record. under Cipi. Enggak, jadi Master, ya itu tadi Master I kan sering ngiringin artis yang Master Ki gitu sering kan. ngiringin artis, Ya kan, oke. waktu itu. Terus? Waktu itu kami sempat keliling Jawa, tur Jawa ngiringin Becky Tumewu. Oh, Jadi Becky Tumewu waktu itu baru ngeluarin Betul itu kan? ya, single ya, Iya. bareng sama Cipi. Semua yang dia sebut udah ada di sini, kecuali Mas Yofi dan Fadli. Jadi abis ini Pak Produser tolong ditelepon Oh, semua ya. udah ada di sini ya deh. Becky udah, Oh, cerita iya, juga iya, soal iya. Cipi itu. Iya, iya, iya. Dikta udah, cerita Iya. juga soal aku bertahan sampai 15 tahun setelah Iya, ditinggal iya, Dudi iya. itu 12 tahun kita Jadi aku sama-sama. backing vokalnya waktu itu yang paling deg-degan pertama kali kalau ngomongin sama artis itu duet sama Becky Tumewu waktu itu. Kenapa? Ya karena masih aku baru masuk, maksudnya baru jadi penyanyi profesional ya maksudnya sama Master Key yang di cafe itu baru. Terus mereka langsung jalan tur sama Becky Tumewu gitu. Oh, Lagunya jadi masih nggak tahu sampai nge-backingin sekarang. Becky. Lagunya ciptaannya Mas Aji Sutama, judulnya Piano. Hah? Lagunya judulnya Piano. Masih inget? Bukan piano, ada satu lagu lagi apa sih? Emang, tapi itu kayak lagu keberapanya gitu. Jadi lagu utamanya apa? Single utamanya. Yang lagu duet sama dia itu yang harus duet ketika solo itu lagu judulnya Piano. Oh, Beck, lagu piano Beck. Masih inget ya Beck? Lucu, Oh lucu. gitu, jadi itu bener-bener duet bukan nge-backing Bukan. Becky ya? Bukan, sempat nyanyi berdua. Astaga. Ini mana gak gemeter kan? Oh, lucu banget. Dan waktu itu umurnya masih 22 kali 23. 20-an lah. Iya, masih muda bang. Ih, seumuran Rangga lah kira-kira dia ini. Udah harus ketemu artis, Bapi. Coba kalau anak kita suruh ketemu artis, kita kan juga deg-degan ya. By the way, handphoneku kok nggak tahu sopan ya? Maaf Bukan ya. handphone itu. Handphone. Oh handphone ya? Padahal udah mau disamarin buat handphone alarm maksudnya. Mau bilang alarm. Iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bapi nggak usah dijawab, KTA kali. Oh, bukan adikku kayaknya. Iya. Tuh, lagi syuting kakak. Bentar ya.
Aku kalau urusan adik pasti langsung, ada apa? Iya. Ini sama nih. Gak ada apa-apa? Oke, di silent aja Bapi, tolong sayang. Oke, jadi ternyata pertanyaannya Becky juga. Becky dibawa perusahaan rekaman Cipi Records. Cipi Records itu adalah Tantowi Yahya yang Tantowi Yahya membuatnya waktu pada itu. saat itu. Oh, berarti timeline itu, wow, aku udah di Jakarta pada saat itu. Aku kerja aku di udah E-Music Channel. Di antara mereka. Ketemu sama Tantowi Yahya juga, tapi memang beda, jalurnya berbeda nih kita. Beda, Tapi beda. timeline itu kita udah ada semua di buzznya dunia industri ya. Itu udah diajakin sama Mas Anto sama Cipi. Udah berangkat ke Jakarta aja Master Key gitu. Tapi ntar dulu, nggak tahu lah maksudnya. Mau Karena aku anak diapain? baru kan di situ. Pertimbangannya mungkin beda juga. Oke, akhirnya berangkat, tapi ternyata Yofi menerima, jadilah Denuno itu. Langsung jadi. Seneng dong kamu, wah akhirnya jejak Fadli aku bisa ikuti juga, dia Iya. ada di Padi, aku di Seneng Nuno. banget lah. Seneng banget. Seneng pastinya. Pernah ngobrol nggak sama Fadli Pernah, sore ini? Kalau sampai sekarang. aku tuh ngikut kamu, pokoknya kamu ngapain aku pernah Kan ngobrol. aku deket sama Fadli. Iya. Dari zaman nyanyi kafe itu lumayan deket sama Fadli. Sama, Iya, tapi cerita. Cerita lah. Dia tahu. Oh Dia tahu soal ini ya, Tahu. kamu pasti melu gitu. Tahu. Oh, ini Masih lucu ingat juga juga, karena waktu kemarin kita ngobrol-ngobrol sama anak-anak komika, itu juga ada nama yang keluar terus tuh sebagai orang yang diinepin. Siapa ya namanya tuh? Lolo. Oh iya, setelah Ah. Babi Lolo memang ya. Kayaknya konkurennya tuh Lolo. Kalau Iya, di iya. sini ini Fadli. Pokoknya Fadli Iya, kemana iya. aku ikut, Fadli kemana aku ikut. Dia Oke, bisa, harus bisa gitu. jadi tuh. Alhamdulillah. Oke, begitu itu tiba-tiba kamu dielu-elukan orang. Wah, gitu Nuno. Enggak dong, yang pertama masih bingung. Masih bingung, udah nggak mikirin gitu, Sofi. Nggak mikirin. Masih bingung. Ya, penyanyi dari kampung ke Jakarta, rekaman, pemain keyboardnya yang main piano Yofi Widianto, yang main bass Yuke, Iya, yang main gitar Diat yang sekarang Iya. sama almarhum Baron, iya. terus drummernya Rere, ya grogi Rere. lah, setengah Oh, mati. itu aja udah membuatmu udah sibuk bebannya grogi udah, ya? itu pendekar semua kan gitu. Iya. Bener nggak sih ini mereka yang main gitu kan? Jadi emang apa ya? Berat banget tensinya waktu itu rasanya gitu. Pas launching di Hard Rock Cafe, malam hilang suara. Hah? Stres. Karena stres. Iya tuh, udah susah-susah dari Surabaya. Iya. Jadi Mas Yofi itu Aduh, kasihan bingung. banget. Ini baru Mas Yofi itu bingung tengah malam ke rumah sakit THT yang diproklamasi, Suntik. suntik, dicek kemana. Oh ini nggak apa-apa. Tapi nggak bisa nyanyi, nggak Oh, keluar. nggak apa-apa tuh dicek, nggak ada yang Iya, nggak apa-apa. nggak ada Kira- radang. Nggak ada. Nggak apa-apa ini, tapi nggak bisa nyanyi, nggak keluar. Stres, mesti udah pikirin besok launching. Di depannya semua artis Sony, berarti ada Sheila Seven, ada Arman kamu Maulana, Gigi, ada ya. takut. Udah kepikiran di belakang gini, gue kejepit di tengah, gimana ini gitu kan. Stres. Oh, jadi bahkan nggak mikirin orang bakal mengelulukan, lebih ke nama-nama besar yang nggak bakal ada di sekitarmu itu. Pas datang jalannya, tapi ternyata dikasih beban, ternyata bebannya segitu gitu kan. Tapi biasanya ya, buat kami para penampil ini, stres itu bisa juga dijadikan teman karena Betul. begitu naik panggung, adrenalin take over, Betul, keluar tuh semua, betul. ya kan? Dan akhirnya gitu. Akhirnya begitu. Aku mikirnya adalah akhirnya, udahlah masa bodoh gitu. Maksudnya aku selalu pakai, apa yang namanya, mungkin psikologi terbalik ya. Serah, Reverse psychology. Mau lu bilang gue penyanyi kampung, mau bilang menyanyi musik gitu, tapi aku yang dipercaya Mas Yofi buat bawain Good. lagunya iya, gitu loh. iya. Maksudnya aku yang dipercaya buat jadi penyanyinya. Ya udah, aku nggak ngeliat semuanya, cuman pengen kembaliin kepercayaannya beliau aja, nyanyi aja. Kamu yang nggak bagus. curhat ke siapa-siapa waktu itu? Ngobrol sama Dikta nggak? Ngobrol, belum ada Dikta. Oh, masih iya benar. album pertama belum ada Dikta. Oh ya, Album pertama pantas kan ya masih- bebannya. Album pertama kan masih various artis kan, Iya, iya. albumnya sebetulnya. Iya. Aku kebagian 4 lagu. di Iya, album iya, pertama. various artis. Cuman kalau pas live-nya, hampir semuanya bawain gitu. Oke, jadi akhirnya bisa nyanyi dan setelah dari situ udah pecah telur, tanduknya juga udah Ya wes keluar lah. dong harusnya. Iya, indah ku ingat dirimu. Nah. Iya. Oh, indah Ya. ku ingat dirimu. Na. Ya, tahun 2001 Ya. itu. Oh, itu. Gitu. Oh, sendiri lagi. Tereneneneng. Oke. Tahun 2001 itu. Aduh. Sekarang kalau manggung sendiri masih bawain lagunya Mas Yofi nggak? Selain yang tadi 133 juta streams itu. Masih, alhamdulillah masih. Yang waktu zaman di Nuno berarti. Beberapa bawain. lagu ya. Kayak apa Beberapa misalnya? lagu. Rolling aja. Jadi kan beberapa lagu, cuman aku membatasin ngomong ke klien juga maksimal kalau mau bawain lagu Yofi Nuno paling cuma 3 lagu ya. Jangan lebih. 2 lagu lah, 2 lagu. Kalaupun Alasannya 3 apa? lagu.
karena Yovie Nuno kan masih jalan juga. Oh iya benar Yovie Nuno sih. juga masih jalan. Kalau memang pengen lebih dari itu ya lu undang Yovie Nuno aja. Iya. Karena aku juga punya karya yang lain juga. Iya. Jadi aku bawain lagu Yovie Nuno itu karena ya mau itu tetap karena aku seneng, karena aku bangga gitu. Iya. Aku pernah ada di band itu. Waktu itu aku lah the voice of pada saat itu. Bagian perjalanan dari karir bermusikku. Jadi walaupun sampai sekarang aku udah bersolo karir sekian belas tahun, aku pengen tetap ya Yovie Nuno tetap. Dan memang nggak pernah belajar ada banyak di situ gitu maksudnya. Dan memang selama ini nggak pernah ada larangan ya, boleh bawain urusan kalau dari matematika Mas udah. Mas Yovie membebaskan itu. Membebaskan. Ada urusan matematika dong. Kalau klien ke atau IO ke Mas Yovie kalau lagunya dibawakan, fine aja. Fine aja Mas Yovie. Jadi ada juga musisi yang fine aja guys Fine ya. Jadi lagu nggak ada larangan, nggak ada ini, nggak ada itu gitu ya. Oke. Pernah ada rumor dulu katanya kamu ditawarin jadi vokalisnya ada band. Coba itu diluruskan. Kayaknya ceritanya salah deh nyampe ke aku. Benar nggak sih? Sebelum Doni nih, Baim kan keluar. Baim itu juga sudah kalau kami bicara tanya. tahun setelah album pertama. Setelah album pertama rilis 2001 itu. Album pertama Nuno. Yovie Nuno. Terus akhirnya di Jakarta kan. Terus akhirnya ketemu sama Mas Krisna. Sama Jawa ngobrolnya gitu kan. Terus ngobrol. Nyarinya kan yang ngobrolnya nyaman dulu waktu itu kan bingung gitu. Native speaker ya. Ngobrol. Dan nggak roaming kan, biar nggak roaming waktu itu. Masih roaming ngomong. Sama Mas Krisna ngobrol, terus iseng-iseng, banyak bikin lagu, terus dia cerita, ini betul gini. Terus ditawarin waktu itu, tahun 2002 apa 2003 gitu. Sempat ditawarin juga untuk, wait, mungkin wae gitu. Coba ya. Tapi emang Mas Krisna nggak tahu kamu udah di Nuno? Waktu itu di album pertama kan belum kontrak. Oh, belum kontrak. Belum dikontrak. Sama Sony belum dikontrak, masih aku dibayar per lagu waktu itu. Jadi project ya? Per project. Ya. Mungkin ini wae, ya nggak apa-apa. Coba-coba aja dulu gitu kan. Tapi ternyata kan setelah album pertama itu kami semua diikat gitu kan sama Sony. Aku di akhirnya Nuno, dan diikat oleh Sony ya, sama perusahaan Sony, sama rekamannya. Terus, Mas nggak bisa, aku bilang mohon maaf nggak bisa karena ya mau kayak mana harus ngormatin Mas Yovie juga gitu kan, karena yang pertama kali bawa ke industri ini kan beliau, mesti bayar dulu lah ke beliau gitu kan istilahnya. Ya wis, tapi cariin penyanyi gitu. Oh, terus karena aku kamu bawa siapa? Aku udah tahu materi lagunya seperti apa kan, udah sempat rekaman, udah sempat nyoba-nyoba. Pas pulang ke Surabaya main ke klub, main ke kafe gitu kan. Pas suaranya kok penyanyinya lumayan ini gitu. Udah ada karakternya gitu kan. Nah, lihat, rambutnya abang, ini sopo, Surabaya ya. Emang waktu itu rambutnya abang? Waktu itu Doni baru pulang long trip dari Balikpapan, rambutnya merah banget. Merah saus ya guys. Merah pakai kacamata kotak gitu kan. Oh Doni nih gitu. Ternyata Doni gitu kan. Terus akhirnya ngobrol, terus aku ngomong sama Doni, mau rekaman nggak? Ini ada band yang sudah pernah punya album, nyari vokalis, tapi aku nggak buka nama bandnya apa. Oh, oke. Materinya oke, aku bilang gitu. Kalau kamu mau berangkat sekarang. Terus dia ngobrol sama ibunya, pamit sama ibunya, sama abangnya Ronald Sibaran itu. Aku berangkat Jakarta, udah dia berangkat ke Jakarta sama Ronald itu. Berangkat Jakarta nyobain coba audisi di ada band. Oh, dan masuk. Alhamdulillah masuk. Oh, gitu. Jadi kalau udah ke Jakarta sukses itu jangan lupa saudara. Besok dibawa lagi. Kayak aku mau ngomong Yayasan Dudi Oris. Ya. Oris itu emang nama beneranmu? Oris itu nama dari Mas Yovie. Kenapa dikasih nama Oris? Namaku sebetulnya kan namanya orang 4 dijadiin satu sama bapakku. Gimana coba namanya wong papat PPB? Namaku Dudi Eko Handoko Kurniawan. Ini nama teman-temannya aja. Ini nama teman-teman bapak. Nggak mungkin. Masa sih? Iya. Nama lengkapnya itu? Iya. Dudi Eko Handoko Kurniawan. Ya kan? Pas hari pertama. Handoko ini nama teman SMA-nya dia ya kan, yang ngutangin dia akhirnya bisa kebeli rumah. Handoko nama Cinanya Aseng, gue tahu banget ini soal ini. Oke, terus? Jadi dikumpul-kumpulin sama Kurniawan juga ada sahabatnya dia. Ekonya karena anak pertama doang. Jadi dia cuman mikirnya doang, kalau gue anak cowok, namanya Dudi aja gitu. Yang lainnya udah Eko, karena anak pertama Eko,
gue punya teman Handoko, gue bisa beli rumah, sama punya teman Kurniawan gitu kayak almarhum bapak gue. Dudi itu juga nggak ada singkatan apa Nggak ada. gitu. Kayak Pongki, kamu tahu kan ada singkatannya? Pontianak Kalimantan. Oh, iya. Dudi itu nggak ada misalnya apa? Nggak ada. Atau Dudi Nggak ada. dam Belum dudi. ada. belum ada itu, belum ada. Jadi se random itu lah bapak. Jadi ya susah ya kalau mau dibikin brand kan. Ini penyanyi kita, Iya kan? Terus, Dudi Eko, Iya kan? Handoko Kurniawan nomor 4. Sama Mas Yofi bikin apa? Kita bikin apa ya Dudi nggak ketemu, udahlah. Saya kira bikin, udah Oris aja lah, Dudi Oris. Ya terserah Mas Yofi lah, Dudi Oris gitu. Oris itu dari mana kata dia? Original Surabaya kalau kata dia. Tapi bagus loh. Makanya waktu sempat aku ilangin, takut bayar royalti kan ke Mas Yofi. Jadi pas Solo pakai nama Dudi aja, ntar bayar royalti gitu kan. Nggak ada yang bercanda, tapi aku pakai lagi. Oris, Dudi Oris. Jadi Karena Mas Yofi bikinin, ya ini aku pakai terus sampai sekarang. Buat penghormatan juga ke bagus beliau. ya. Iya. Original Surabaya Mas Yofi ini. itu antara bagus sama iseng itu kan tipis memang ya kan. Iya. Jadi pas Ya, sebenarnya itu bercandaan Bandung loh. Iya. Kalau dilihat-lihat rumusnya. Asio Oris we ngaranna. Iya, Mana eta teh? iya. Original Surabaya. Iya, emang begitu. Iya. Kayak Standar gitu kan ya, Kayak Bandung gitu, bercandaan. Aku tadinya sempat berpikir gini, malah aku dengan polosnya nanya ke Mas Pongki pagi-pagi gini, emang dia pernah terlibat dalam sebuah band yang namanya Oris? Kok namanya Oris? Bukan, kamu jangan tanya itu, bikin malu, gak ada band yang namanya Oris. Oke, terus aku mikir, oh jangan-jangan Oris nama sebuah konstelasi perbintangan ya, Bisa, gitu. Ya kan ada sempat ada tuh. orang mikir, oh ini penyanyi orang timur nih gitu kan. Dudi Oris juga orang timur kan. Iya. Ya Jawa Timur memang. Iya, timur. Ya, Oh, timur ternyata juga, ya. original Surabaya. Surabaya. Oke. Original Surabaya, dikasih nama orang Bandung. Iya. Makanya di situ kan lucunya ya. Jadi memang dari kecil itu kamu memang senengannya musik ya, walaupun tadi kamu bilang aku telat nih masuk ke musik gitu ya. SMA berarti ya. SMP tuh nggak ngeband nggak. Nggak ada ngeband, lo main alat musik nggak bisa. Terus kenapa tapi kamu tiba-tiba ngeband itu? Masa cuma gara-gara ngeliat Fadli doang? Waktu SMA, waktu SMA Tiba-tiba pengen bikin band, ya pengen kelihatan aja. pengen kelihatan. Waktu itu di zaman itu nggak ada yang lain selain main band. Kamu berapa bersaudara sih? Berdua. Adik, laki perempuan? Adik perempuan. Oke. Jadi pada saat itu nggak ada yang kayak kalau main band bisa dapat uang. Kan ada Enggak, kan yang belum. untuk membantu keluarga gitu apa? Enggak. Emang pengen terlihat aja. Biar dikenal banyak cewek aja waktu SMA. Oh, iya standar semua Standar penyanyi lah, ya ya pada kan? tahun-tahun Iya, itu ya. iya. Udah ngeband. Emang kenapa nggak? Oh, tapi waktu itu juga belum musim film ya, sinetron juga nggak mau. Nggak ada, belum waktu itu. Surabaya kan, Bu? Iya. Surabaya. Dulu waktu baru datang dari Surabaya itu tahun 2000 logatmu lebih medok dari ini enggak? Iyalah pasti. Soalnya sekarang kayaknya udah Rekaman lagu pertama aja 6 shift. karena apa? Ngilangin medoknya. Itu keluar pas nyanyi. Masa? Iya, Contoh 6 lagu shift. apa? Lagunya adalah album pertama itu Seberkas Rindu Buat Mentari. Seberkas. Seberkas Rindu Buat Mentari itu Lah ya lagu kamu pertama. ngomongnya seberkas toh mesti. Banyak. Kalau Jawa itu kan ada D, ada T, Iya, B. kayak kasih contoh apa yang kamu harus diulang. Aku jadi pengen tahu. Karena gini, aku bertahun-tahun ini menikah sama Pongki. Dari awal yang aku kenal, dia kan ngomong dudut gitu Iya, juga ya, iya, very iya. Jawa. Begitu nyanyi hilang. Iya. Itu kan mau Aneh. ada akhirnya ketemu kan. Efeknya di sini buat buat ngilangin. bisa, mencet ya. Iya, tiba hilang On-off-nya. bentuknya kalau di panggung ya kan. Nggak, tapi kok bisa. Ya nggak tahu. Ya itu tadi prosesnya 6 shift. Lagunya. Apa-apa contohnya? Contohnya Mentari, dengarkan aku gitu kan. Aku ingin dirimu gitu dulu nyanyi. dirimu. Dulu nyanyi kan masih gitu banget. Masuk nggak gitu nyanyinya nggak gitu, tipis aja. Jadi Jangan-jangan ulang pas dari nyanyi- awal nyanyi belajar lagi artikulasi A B B. Tapi Bukan mau B. Nyanyi lagu Inggris pada saat itu di Master Key, keluar Jawa nih. Atau Jawa nih. Nggak tahu. Dulu kan nggak kepikir. Oh, Nyanyi lagu apa pakai lirik apa aja berani zaman dulu. iya. Mabok kan udah Iya. lirik nggak ada. Dah, pokoknya Iya. sekarang. Lagu apa, liriknya apa. Iya. Sering Yang dulu penting itu. mirip bunyinya. Nah, yang penting bunyi mirip pesat gitu. Jadi Beneran Bu itu. awalnya bisa 6 kali take gara-gara logatmu. Ya. 6 shift, sorry, 6 6 shift. shift. 6 shift. 6 shift mah mahal loh lama. Betul. Bener. Di musika kan? Di musika kan? Ya berarti kan sabarnya Mas Yofi segitu ya. Iya loh.
Ngabis-ngabisin pita Iya. kamu? Masih betul, pita? Betul, masih pita. Ngabisin pita. 6 shift. Udah disuruh pulang sama operatornya. Sempat disuruh pulang sama operatornya. Masih ingat. Terus pulang aja lah, suruh istirahat besok lagi gitu. Iya, Mas Heri Bukhairi waktu itu. Dia bilang. Iya, sama Om Heri suruh pulang. Musikai. Suruh pulang. Wah, ini kurang siap ini kan Surabaya juga kan dia. Basisnya ya, Mas Iwan Fals ya. Iya, Boys dulu. Belum siap kita di penyanyi, udah pulang aja kamu kalau belum siap gitu. Astaga, Sempat stres. kena mental. Terus? Ya karena memang bandel waktu itu kan memang habis begadang gitu terus rekaman gitu. Nggak persiapan ya? Persiapan. Iya. Kalau dulu kan operator zaman dulu waduh kita harus. Waktu itu udah pakai hormat sekali. autotune itu belum ada. belum ya. Jadi harus memang bagus beneran, take-nya harus bagus. Udah sebenarnya besoknya ketemu lagi minta maaf kan sama beliau, ya udah nggak apa-apa dia bilang gitu, tapi rekaman itu mesti begini nggak apa-apa kok, kamu nggak usah kecil hati, kamu habis ini. Ada penyanyi A itu dia memang menghabiskan waktu, dia udah penyanyi festival tapi buat lagu yang ini tuh dia juga habis ini karena memang kita mesti nyari yang ini. Gitu-gitulah. Jadi tahu bahwa ternyata Oh. penyanyi industri itu nggak semudah yang kamu pikir, betul. nggak shwe and then Betul. bisa gitu. Dulu kan ya. berangkat ke Jakarta kan egonya gitu. Kan rekaman gampang. Aku udah pernah nyanyi ditonton ratusan orang Nggak di kafe. masalah. Ini menyanyi ini gampang gitu kan berangkatnya udah. Jadi pas suruh dapat materi suruh nyanyi, pas didengerin. Kok elek. Kan Malu gitu ya dengar suara sendiri ya? betul, karena kan dulu nggak studio rekaman kan jarang. Iya. Kamu belum pernah rekaman, belum pernah nggak kayak anak-anak sekarang gitu yang iseng kan nyanyi direkam gitu. Paling dulu pakai Walkman gini doang. Dan sekarang kan nyanyi bisik-bisik itu diterima dengan sangat baik. Iya. Aku mau nanya soal ini. Kamu sebagai ayah, sebagai bapak ya. Tadi sepertinya kan kamu bilang aku mau buat bayar utang, deket sama anakku dan bla 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 bla. Itu berawal dari kelamaan tur, kelamaan ninggalin dia, atau sebenarnya kamu pernah mengalami masalah sebelumnya dengan bapakmu sendiri? Bapak dulu musisi nggak? Bapak dosen, ibu Dosen. apoteker. Oh wow. Anaknya tidak mau Keluarga kuliah. akademia banget ya. Anaknya nggak mau kuliah gitu kan. Berarti kan. Ini keluarga akademia banget berarti kan? Itu sekolah banget. Satu dosen, satu apoteker. Oke. Ibuku itu satu-satunya perempuan yang bersarjana, yang sarjana perempuan. Ya maksudnya perempuan yang sarjana gitu di keluarganya ibuku. Jadi kan kebayang dia nuntut anaknya harus kayak gimana. Harus gimana? Aku nggak mau kuliah dari les Ribut. SMA, ribut. Anak pertama lagi Anak pertama yang nggak mau kuliah ini. nggak mau kuliah karena Kamu kasih contoh adekmu sih gitu. gara-gara Fadli itu kan. Oh iya. Kita hadirkan. Enggak. Karena waktu itu udah punya mimpi sendiri gitu kan. Apa sih yang kamu lihat di mimpimu itu? Ya Selain pengen terlihat. harus jadi aja karena gini. Ya aku ngapain kuliah gitu. Selesai kuliah waktu itu ya ini nggak apa-apa ya ngomong gini ya anak-anak nggak apa-apa. Takutnya dengerin anakku nggak gini aja. Nanti Ya, nggak apa-apa lah, nanti nggak apa-apa. kalau pengen diedit kasih tahu aja Ya, kita ya. take out. Jadi pikiranku ini umur Dudi Oris belum Dudi Oris ya, Dudi umur 18-19. Dudi Eko Handoko Kurniawan. Selesai kuliah, aku masih harus cari kerja sendiri. Oke. Orang tua aku nggak punya banyak link yang bisa langsung gitu. Terlihat kan, udah mulai terlihat lu temannya segini aja gitu kan. Blue collar lah ya, level pegawai istilahnya gitu. Ya. Terus bukan orang kaya juga yang bisa bikinin usaha gitu kan. Nah ini ada sesuatu yang lagi aku seneng, lagi aku cintain gitu kan. Terus udah bisa menghasilkan pada waktu itu. Ya egonya waktu itu. Kenapa aku harus nunggu nanti? Ini bisa aku kejar. Aku mau tahu ini maksimalnya seberapa. Aku mau nge-push ini seberapa. Cuman ya itu yang jadi bentrok sama bapak kan. Bapak melarang, ibu sama. Aku minggat ke rumah berantemnya berantem banget. Yang paling durhaka ya sama almarhum bapak itu benar-benar pukul-pukulan. Jadi tempeleng, dipukul balik. Kamu pasti pukul karena kamu melontarkan kata-kata ya? Iya pasti itu gara-gara itu jadi kan. Jadi untuk menyadarkan kan? Ya dipukul balik, keluar dari rumah minggat. Itu udah ngeband? Udah ngeband. Itu masih merintis pengen masuk ke dunia malam, jadi ikut audisinya band apa. Jadi pulang-pulang pagi, pulang malam gitu? Udah nggak pulang ke rumah, tinggal di rumah teman.
Nah itu yang bikin ribut. Ya, ribut terus ya itu. Makin nggak mau kuliah, tiap malam aja keluar nyanyi di sini ada yang kayak nyanyi, Dut bantuin audisi di sini, oke, bantuin audisi, oke, terus aja itu. Sampai akhirnya ke Master Key. Bisa dibilang ketika kamu keluar minggat itu dan ini oke, bantu ini oke, demi supaya berhasil terus Bapak jadi oh iya deh, kamu bisa gitu atau apa? Nggak ada gitu juga. Enggak mikir pokoknya udah. Pokoknya mimpimu mau jadi. Iya. Cuman pengen umuran segitu lagi pengen di ngertiin kan. Iya, aku anggap orang rumah nggak bisa ngertiin aku. Iya, Gue keluar aja dari rumah. Aku bisa hidup sendiri gitu. Iya. Ceritanya. Sedurhaka itu. Gitu. Iya. Cuman ya itu, saya mending ya long trip apa kayak gitu kan nggak pulang lama kan. Akhirnya setelah Loh, ibumu nangis mesti. Iya. Kamu Cuman kan nggak peduli waktu itu. Waktu itu kan lagi pengen ngejar itu. Sekurang ajar itu aku. Sedosa Di itu titik sama orang tua. umur berapa atau episode apa kamu tahu bahwa ternyata orang tua itu harus didengarkan? Ya udah mulai. Walaupun misimu berbeda dengan mereka. Pas band long tripnya itu bubar, pulang ke rumah kan. Pulang ke rumah lagi kan. Pulang ke rumah. Udah mulai pulang, ya waktu itu nggak minggatnya juga kan kalau umpama lagi keluar kota main di Balikpapan 2 bulan yang hilang gitu, terus tiba-tiba pulang, terus gitu. Nah pas yang terakhir itu pas bandnya bubar itu pulang terus memang punya niat ke Jakarta, aku pamit ke bapak sama ibu. Berarti kan sebenarnya takut juga toh minta restu kan ya? Iya. Gitu, You still need your parents ternyata iya, gitu. Aku minta restu sama ibu, terus ya akhirnya di situ sih sebetulnya beliau mungkin akhirnya bisa ya wis lah anakku memang pilihannya begitu gitu kan. Bapak ibu. Sama ibu akhirnya ya wis lah kalau kamu mau berangkat ke Jakarta mau mengejar mimpimu mau ya berangkat. Ya, alhamdulillah ternyata yang nyangkut pas terus nyangkut di Yovie Nuno kan. Lah tapi setelah yang dikasih restu itu belum dapat Nunonya. Berarti belum kan masih ya, yang penting ke pamit Jakarta berangkat Jakarta ini bukan ngamen ini kayaknya pengen rekaman gitu. Berarti setelah diberi restu walaupun sebenarnya dengan berat hati orang tua mengalah dalam arti aku kasihlah doaku supaya kamu selamat di jalan gitu. Kamu merasa dari situ setelah ada pemulihan dengan orang tua hidupmu lebih enak nggak? Lebih ada kelancaran nggak dibandingin yang kemarin-kemarin yang belum terlihat. Belum. Itu masih ditulis dengan ego tinggi masih. Pokoknya aku udah pamit, udah gitu doang. Oh jadi kayak formalitas ya? Iya, ya udah gitu doang. Karena aku itu masih tahun-tahun gelapku sebetulnya. Masih tahun-tahun gelap. Kemarin ngapain lupa. Iya. Ya akhirnya bisa berteman sama bapak, akhirnya bisa ngobrol lagi. Bapak juga kan sebetulnya yang nyembuhin aku sempat yang nyembuhin juga, yang nemenin sembuh itu bapak. Sembuhnya bisa dibilang gara-gara bapak. Waktu itu kena itu di Jakarta? Enggak, belum. Masih pas lagi keliling itu. Keliling yang tur-tur panjang itu kamu udah bermain-main dengan hal-hal itu? Waktu itu kan pemain band loh, main di Bali aku 3 bulan apa. Iya, tawarin, cuek gitu ya. Sembuh karena bapak gimana maksudnya? Gini, awal-awal rekaman sebetulnya rekaman itu masih sebetulnya masih on off gitu, masih pakai gitu kan, masih bilang ini terima duit dari rekaman album pertama. Aku masih ingat banget 1 lagu dapatnya 1,5, 4 lagu dapat 6 juta. Aku habisin itu. Dalam semalam? Malam belanja. Terus tiba-tiba Mas Yofi mau datang ke Surabaya sama almarhum Baron. Habis make aku pakai harus jemput dia pas kena matahari itu putus, tiba-tiba bingung udah kayak orang gila, anxiety, takut, keringat dingin. Itu almarhum bapak yang nutupin dari ibu aku selama seminggu. Bapak tahu dari mana? Bapak kan farmasi juga, dia kan tahu anaknya. Ini ya, udah kena substance gitu. Aku juga ngaku sama bapak gitu kan, tapi ibu nggak tahu tuh, jadi aku ditutupin sama dia gitu. Tutupin kan. Gimana kan kamu pulang ke rumah? Pulang ke rumah. Nggak apa-apa tuh, stres anakmu gitu Pak. Stres aja anakmu kemarin habis rekaman terus albumnya mau rilis, didatangin bosnya ke sini gitu. Stres, biarin aja. Okay. Yang padahal aku di kamar tuh seminggu nggak bisa tidur, apa yang gitu-gitulah. Bapak yang nemenin ke refleksi, di refleksi biar bisa rileks semua kayak gitu-gitu. Nah, terakhir udah pas udah ini maafkan sama bapak.
Terus pesannya dia cuman, dia nggak marah. Dia tahu aku make itu nggak marah. Dia cuman pesannya bapak itu, ya wis kan kamu habis ini katanya mau pindah ke Jakarta, mau mulai lagi. Aku gimana kalau kamu kayak gini terus, dia nggak marah gitu kan. Semuanya balik lagi ke kamu. Yang jelas aku nggak hidup selamanya buat. Ya, aku nggak mungkin jagain kamu selamanya. Kamu harus bisa jaga dirimu sendiri gitu kan. Kena nggak di hatimu waktu itu? Begitu itu, langsung drop. Ini sebelum berangkat, ini udah berangkat ke Jakarta terus balik lagi ya? Di situ berarti kenanya ya? Ya. Tapi gimana caranya? Tapi nggak maksudnya udah bikin yang paling parah gitu kan, maksudnya menurut aku udah cukup parah gitu, nggak dimarahin. Dia bilang nggak, ditutupin dari mama itu. Mamaku nggak tahu. Sampai hari ini, sorry maaf. Mamaku tuh baru tahu kalau aku pernah kena 3-4 tahun lalu kali. Kamu ngaku? Ya, pas bapak udah nggak ada. Kamu pemulihan ngaku juga sama ibu? Enggak, bapak udah nggak ada. Bapak udah meninggal baru cerita kalau bapak itu gimana dulu ke aku, ke ibu. Lah iya, kamu yang pemulihan sendiri ke ibu gitu kan? Jadi kayak pemulihan episode 2 gitu ya? Iya, baru cerita. Ibu bilang apa? Ya udah gitu aja, mau gimana. Yang penting kan udah enggak. Kalau yang ngomongin yang penting udah enggak gitu. Maksudnya ya udah memang ya kayak gitu, bapakmu gitu. Tapi memang dari dulu bapakmu sabar orangnya? Enggak. Keras. Jadi kamu kaget dong pada saat saat kamu serendah-rendahnya harusnya berhak menerima pukulan dan cercaan dan hinaan malah kayak gitu, malah disayang, malah disayang. Obatnya itu adalah kasih bapak itu. Malah gitu. Kalau ngomongin bapak sabar, enggak, beliau didiknya keras. Udah keras, kalau orang Jawa bilang motornya sama lagi. Oh iya. Sama aku, jadi nggak pernah emang di rumah begini terus dari kecil. Dari kecil gini terus sama bapak. Cuman pas terakhir pas bapak sakit itu yang paling sering pulang. Jadi sering pulang gitu. Oh wow. Sering dicari gitu, pulang. Iya. Oh wow. Karena aku sendiri punya kasus serupa ya, maksudnya aku juga cewek lagi minggat dari rumah karena ya gitulah banyak kesetujuan sama bapak gitu dan banyak anak perempuan yang menurut aku dididiknya terlalu keras gitu ya. Iya. Bahkan suatu hari ketika aku pulang ke rumah, kita pindah ke rumah baru di Jakarta itu aku nggak punya kamar, nggak dikasih kamar. Kebayang nih anak perempuan kayak gitu kerasnya kayak apa. Jadi aku kalau nanya orang soal bapak tuh kayaknya orang-orang juga udah tahu deh. Gue kalau nanya orang apa-apa tuh pasti ngeliat hubungannya dia sama bapaknya gimana. Lalu ada perubahan pivotnya di sebelah mana gitu. Karena menurut aku ya memang kasih ibu sangat penting. Hubungan kita dengan ibu penting. Tapi dengan bapak ini loh, ini satu hal yang menurut aku kalau kita nggak punya father figure itu bisa merepotkan hidup kita seterusnya gitu ya. Hal ini pernah diceritain ke anakmu yang paling besar lah, paling nggak belum. Dia tahu aja bapaknya dari kecil, dari dulu rebel. Bandel. Dia tahu. Iya. Cuman kalau yang lainnya mungkin belum tahu. Belum tahu ya. Wow. Ya pokoknya kalau tadi kapan titiknya ya titik baliknya sebetulnya kalau mama bisa lebih ngertiin lagi orang tua ya pas punya anak. Pas tinggal sama anak berdua. Oh begini. Ya, berarti tujuannya begitu. Dari situlah pelan-pelan berubah. Baru ibu. Oh ternyata kerasku sama kerasnya bapak yang sering benturan ini yang paling cedera itu ibu. Ya karena cuma bisa diem toh. Kalau ikutan nanti malah tambah parah. Memalingkan wajah, berharap ini berbaikan kok ya enggak. Iya gitu. Makanya ibu itu memang tiang doa sih menurutku. Kadang-kadang kalau udah nggak bisa apa-apa cuma masuk kamar berdoa. Iya. Udah. Selesai, udah. Iya. Kamu termasuk penyanyi yang hebat ya, maksudnya tadi aku dengar ngobrol sama Mas Pongki, kamu kayak lagu yang sama Mas Yofi ini, kamu ikut memiliki masternya apa gimana? Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama.
pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Masuk kamar, berdoa. Iya, Udah. selesai, udah. Iya. Kamu termasuk penyanyi yang hebat ya, maksudnya tadi aku dengar-dengar ngobrol sama Mas Pongki, kamu kayak lagu yang sama Mas Yofi ini, kamu ikut memiliki masternya apa gimana? Kebetulan ya, lagu itu kan lagu hadiah dari Mas Yofi. Hadiah? Karena apa? Ulang tahun apa gitu nggak? Waktu keluar, hadiah perpisahan. Keluar dari Yofi Nuno. Wih, baik banget. Iya, Mas Yofi baik. Jadi alhamdulillahnya ini ya, udah dari kampung ke Jakarta ya, kerja di Jakarta, ketemu mentor di musiknya seorang Yofi Widianto sama Krishna Balagita. Iya. Wis, kurang beruntung apa? Iya. Makanya sebenarnya kalau tadi hebat ya, enggak, aku beruntung. Iya. Aku tuh beruntung. Iya. Gak ada yang hebat. Kamu dijaga Tuhan banget sebenarnya ya. Kalau menurut aku tuh kalau misalnya kamu gimana ya? Mungkin pada waktu gelap-gelapnya dulu kamu nggak sadar. Oh ini karena gue kan bisa nyanyi karena gue gitu. Tapi begitu bapakmu begitu sabar kepadamu, ini menurutku ya. Kayaknya di situ kali ya kamu melihat bahwasannya ya kalau bapakku bisa begini sama aku, apalagi Tuhan sama aku gitu. Pasti aku diampuni kalau aku datang meminta. Itu di titik kalau itu justru pas lagi di atas-atasnya digoda. Diingetin. Pas lagi ya itu mau keluar. Jadi memang yang aku tadi bilang keluar dari Vino itu banyak. Secara emosional itu pribadi lagi ada ini. Iya. Lama keluarga. Ya banyak lah gitu. Kalau yang pribadinya banyak di toilet itu kalau cerita kayak gitu iya. Pas lagi di atas semuanya dapat. Terus mau apa lagi gitu. Iya. Iya. Itu kan yang bahaya loh manusia. Kalau udah semua dicoba lalu merasa mau apa lagi. Terus mulai aneh-aneh mesti gitu. Semua apa lagi. Job udah gak mikir. Datang terus kok. Iya, datang terus gitu. Tidur pun masuk-masuk aja terus istilahnya kerjaan. Gitu istilahnya. Mau apa aja bisa gitu kasarnya. Pengen seneng-seneng kemana bisa gitu. Bisa. Terus mau apa lagi? Itu makanya aku ngapain dia. Makanya aku selalu berusaha mikirin ini manajemen bikin apa yuk, ini apa gitu. Sebetulnya kayak gitu. Udah mulai bingung gitu. Pas ini ada, terus mau apa lagi gitu. Terus sempat ini pas waktu itu doanya, kalau doa kan pasti gitu kan, ya Allah hari ini ya kasih rezeki yang banyak gitu, supaya lebih banyak lagi teman yang aku bantu, nyenengin keluarga, nyenengin bapak ibu, bla 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 gitu kan. Terus pas tidur, ini satu momen pas lagi bulan puasa, pas lagi tidur ada yang datang gitu kan, benerin doanya gitu kan. Terus aku marah gitu kan, loh aku kan nggak salah ya, gue minta itu kan buat orang, nggak buat diriku sendiri gitu. Kalau memang cuman apa namanya bisa lewat aku, kenapa gitu? Karena pada saat itu tuh egonya tertinggi. Aku merasa bernyanyi ini adalah aku mendapat rezeki yang paling halal. Aku nggak nipu orang, nggak apa-apa. Dibayarnya berdasarkan skill kan, jadi aku nggak perlu bagi buat orang lain, maksudnya yang terlalu berlebihan gitu. Cuman pas lagi minta, gitu kan, aku minta kan nggak semuanya full lewat buat aku. Kamu mau jadi talang. Iya, kalau bisa buat orang, jadi jembatan buat orang lain, nggak apa-apa. Oh iya, kamu minta apa? Minta mau duit, uang minta mau duit. Kamu minta 1M, 2M. Setelah itu kita suaramu putus. Siap, nggak? Itu. Dapat hikmat itu ya pada saat lagi berdoa itu. Apa emang harus gitu kamu mintanya? Kalau kita suaramu putus, gimana gitu kamu kan? dikabulin nih, minta berapa? 1M, dikasih 1M, setelah itu kita suaramu putus. Gimana? Terus? Makin bingung kan, jadi buat apa hidup ya? Iya. Minta salah, ini salah gitu. Jadi akhirnya apa konklusi dari sesi pada saat doa itu? Apa yang merubah paradigma cara mau memandang hidup? Jangan minta. Terima kasihmu nggak akan cukup.
jangan minta apa yang kamu nggak tahu gitu ya. Gitu maksudnya kali ya. Karena nggak terima tahu. kasih aja belum, waktu itu kamu nggak pernah terima kasih, minta mulu gitu. Iya, iya. Akhirnya kan jadi makin malu ya. Iya. Perlu nggak ya aku minta ya? Cukup nggak ya terima kasihku ya? Gitu kan. Iya. Berterima kasihnya udah cukup. Iya. Jadi bersyukurnya belum, tapi udah minta-minta. Iya. Jangan putus ya gitu, rezekinya gitu ya. Itu Takut pas- banget putus gitu ya. Itu kan digoda pas lagi di atas kan. Iya, jadi lagi hidup lagi baik-baik, kalau kata netizen sekarang hidup lagi baik-baiknya gitu ya gitu. Job nggak usah mikir masuk terus, kamu tetap hidup dalam ketakutan, takut Iya. kalau besok putus jobnya. Tolong dong jangan sampai putus gitu ya. Gitu kan. Karena gitu. Kadang-kadang kita suka lupa ya, kalau yang harus kita lakukan adalah lu bersyukur aja dulu ini Iya. nggak putus-putus. Hmm. Perkara nanti gimana-gimana kan yang di atas yang Iya. atur. Balik ke soal master tadi, kamu termasuk penyanyi yang ternyata terlibat memiliki master. Jadi master itu saya pernah jelaskan dalam beberapa episode sebelumnya ketika ngobrol sama musisi-musisi lain. Lagu itu kan ada nada, ada lirik, ada aransemen. Di balik lagu itu kan selain yang nyanyi nih guys, kan ada yang main gitarnya, ada yang main bassnya, ada yang main drumnya, ada yang main keyboardnya. Lalu semua ini diramu, dimasak, terus nanti ada yang mixingnya, ada masteringnya, ada macam-macam deh. Ya. Nah, ketika itu jadi lagu. Nah, ini lagunya. Itu namanya master. Nah, kadang-kadang nggak semua orang berpikir untuk membuat sebuah master di mana dia memilikinya. Karena apa? Zaman dulu kita selalu bukan dijelaskan ya. Kita selalu berpikir bahwa yang bisa punya master cuma perusahaan rekaman. Ya, ya. Kalau nggak ada perusahaan rekaman, kita nggak bisa punya karya rekaman. Tambah ke sini zaman sekarang ternyata hal itu sudah sangat dimudahkan oleh Ya, teknologi. ya. Begitulah ya kira-kira. Dan jalur distribusi. Karena sosmed lebih tinggi, kalau zaman dulu kan, lebih tinggi favoritismnya. Betul. Kalau zaman dulu kan kita keluarkan lagu, rekaman sama perusahaan rekaman, promo ke majalah, Terbatas. promo ke radio. Karena media terbatas. Ya. Sekarang setiap orang punya panggungnya masing-masing. Berarti sejak tahun berapa Dudi berpikir bahwa saya harus invest nih ke diri saya sendiri lewat sebuah master. Padahal kan kamu dalam tanda kutip cuma penyanyi. Kamu sendiri tadi bilang saya nggak bisa main alat musik, nggak. Nah. Kenapa? Karena aku di 12 tahun itu udah berada di sistem itu kan. Oke. Di label, Mempelajari. ya, belajar semuanya. Maksudnya udah cukup lah, semuanya udah tahu gitu kan, udah cukup. Jadi ketika bersolo karir memang tidak ingin sama label. Memang tidak ingin, Tidak ingin. ketika bersolo karir. As a Dudu Arisnya. As a Dudi Oris, ya. Tapi kalau karyanya nggak apa-apa. Ah. Jadi harusnya memang, aku nggak tahu pemikiranku ya, harusnya yang lu kunci itu karyanya. Kalau memang pengen kerja sama, jangan artisnya gitu. Oh, iya. Dulu aku iya. simpelnya dulu aku mikirnya cuman, gua kalau solo aku pengennya kayak dangdut. Yang bisa rekaman sama label A, label B, label C, label D. Bukan musik dangdut ya, maksudnya cara kerja orang dangdut. Iya, ya. cara kerja dangdut gitu kan, maksudnya bisa kayak gitu. Kenapa kalau di pop nggak ada? Jadi waktu itu pas solo. Kalau udah jelasinnya, perusahaan rekaman itu terus gitu kan, kok nggak kita bisa harus ngikutin sama dia lain? kan, Iya, gitu iya. kan. Gak apa-apa aku ikut lu, tapi di proyek yang ini karena gue bisa yang ini juga loh, Iya, gitu. iya, Pengennya iya, itu kan gitu kan, kita kan nggak tahu batasannya kita ya, bisa apa gitu kan, pengen apa gitu kan. Nah, jadi pas keluar dari Yovinono memang nggak pengen ikut label gitu, pengennya ala-alanya indie. Ala-ala, Ya, oke, ceritanya semangat sambil indie. balikin kalau indie itu kan sebetulnya bukan genre gitu. Indie itu kan spirit. Spirit, ya. ya. Makanya sering ngomong lagu lu kan pop juga. Iya. Begitu-begitu juga. Indie dari mana loh? Indie kan spirit sebetulnya, Iya, bukan iya, itu gitu. iya. Pengen balikin. Karena waktu itu kan masih yang indie itu apa? Indie itu nggak keterima major label gitu kan. Iya, So, iya. gitu. Ya dulu kan gitu. Iya, dulu kan indie gitu ya, kan. iya. Artinya dia nggak punya rumah, ya itu Iya, perusahaan rekaman, iya, dia yang tadi kan. distribusi sendiri, hidupnya pasti susah gitu. Betul kan? Dulu mikirnya. sempat musik Indonesia stereotipnya begitu dong. Iya, Gitu. oh anak indie ikut festival indie aja, Iya. ini mah buat anak-anak rekaman di sini Iya. gitu. Padahal kan kalau karya kan nggak boleh ada jangan dikotakan gitu. Jangan gitu. dikotakkan. Sama seperti buku sebenarnya juga ya. Kemarin tuh aku juga habis diajak ngobrol soal buku, ditanya kalau nulis buku tuh gimana, Sof? Ada genre-nya atau enggak? Duh, kayaknya kalau mikirin genre nggak jadi deh tuh buku. Betul. Baru mau ini, kan nggak masuk. Ini kesini ya, nggak kan terlalu kesini ya. Iya. Jadi kalau mau berkarya aja gitu ya. Berarti yang si lagu Aku Yang Jatuh Cinta ini ikut memiliki masternya. Alhamdulillah. Berarti kamu ikut memiliki ini dong, apa namanya, hasil investasi kembali dari mastermu itu ketika. Alhamdulillah. Oh, wow. Oke. Yang mana lagi yang kamu punya masternya juga? Apa aja yang udah kamu rekam dan
masternya Yang juga. album bareng Mas Krisna Balagita. Itu yang juga punya album. ikutan. Semua. Kebetulan sih yang punya lagu juga oke-oke aja ya kamu ikutan. Jadi bikin master bareng-bareng gitu ya. Naro invest juga lah gitu ya. Apalagi? Apalagi yang lagu? Ya banyak, bukan sama Jack and the Jackman sama Olive. Jack sama Olive itu juga bikin karya bareng sama kayak gitu. Oke. Master punya aku. Rata-rata sekarang lagi jalan sharing master. Sharing master. Nah, jadi master rame-rame lah. Gitu. Iya, iya. Semua bareng-bareng lah. Sofi punya lagu, Ya. aku yang nyanyiin. Ini Ya. bagiannya gimana? gitu Bagi-bagiannya aja, biar dari lebih awal. santai, ya. Jadi nggak cuma terima dari job aja gitu Betul, guys maksudnya. betul. Oke, planningmu selain sharing master ini apa nih untuk Dudy Oris di menjelang kita mau masuk 2025 nih yang katanya ekonomi Indonesia bakal kita yang seniman ini kayaknya mau dibilang ekonomi kita bakal gini, bakal gitu. Ya iya sih ada khawatir, tapi kayaknya nggak usah ada ini ada itu juga hidupnya seniman selalu di pinggir jurang ya Pak ya, gitu ya kan. Kalau enggak, sekarang lagi nikmatin sebetulnya, kan alhamdulillah kemarin tuh lagu Aku Yang Jatuh Cinta itu sebetulnya rilisnya tahun 2016 aku rilis. Sekian tahun ternyata baru dapat Aku Yang Jatuh Cinta, ya oke, baru dapat angin kemarin gitu. Ya, itu juga lucu ya. Iya. Kadang-kadang di zaman sekarang Betul. kita keluarkan lagu karena dia main di semua digital streaming platform. Betul. Nggak taunya baru mulai kelihatan Iya. buahnya 2 tahun kemudian Iya, gitu yang kan. kayak gitu. Jadi makanya itu lagi menikmati kayak gitu. Kalau digital seperti itu berarti sekarang lagi banyakin karya aja. Banyakin katalog. Katalog, banyakin iya, katalog iya. aja. Ya, Anggap aja kayak ngumpulin perangko ya Betul, Pak, zaman iya. dulu kita kecil atau Iya, stiker ya, iya, ya kan? iya. Atau kertas Karena kan surat kalau ngomongin, cewek. tinggal nunggu rezekinya, Bang. Kalaupun rezekinya bukan buat kita, tapi kan kalau sekarang semuanya udah mulai jelas, kan bisa rezekinya buat anak. Mungkin rezekinya memang buat anak Iya, aku. nanti gitu, ya gitu. kita panennya nanti Betul. gitu. Jadi sekarang ya gitu aja. Mau cita-cita apa sekarang? Cita-citaku jadi penyanyi cilik ya nggak mungkin udah. Kolaborasi dengan Bragi itu kemarin gimana? Ini Bragi kan band lama nih, Ya. tiba-tiba muncul lagi yang mestinya penyanyinya kan kita tahu dari dulu Aldi, terus tiba-tiba Dudy. Teman lama juga itu. Temenmu dari mana? Kayaknya Dari maksudnya kan teman lama. Udah kenal lama kalau sama Bragi. sama siapa? Bragi. Aldi, Echa? Semua. Jadi aku tuh tahun itu tuh banyak setelah album pertama Yovin itu banyak yang sempat mau ngajakin. Salah satunya Bragi. Ada band Bragi 5 Minutes itu sempat ngajakin. Ngajakin untuk Gabung. gabung apa featuring? Gabung waktu itu. Oh, setelah yang awal belum dikontrak ya? Masih baru per project itu. Iya. Oh, kau laku ya pada saat nyobain, itu ya? sempat nyobain beberapa lagu juga sama Bragi. Oh ya? Lagu-lagu baru? Apa Lagu-lagu lama? baru. Oh. Dodot, kamu di sini aja. Kalau kamu di sini, saya nanti main ini Mas Aldi gitu. Tahun berapa itu? 2002, 2003 lah. Oke. 2002, 2003. Oh, iya. sempet ya? Sempet. Oke. Cuman nggak jadi karena belum punya jas waktu itu kan. Bragi mainnya harus pakai jas Harus ya? pakai jas waktu itu kan. Iya. Enggak ya, nggak bercanda itu tadi gara-gara udah dikontrak. Tak mintain sorry. sama Om Dimas loh, kamu nggak punya jas. Iya. Jadi sekarang collab lagi tuh apa? Kemarin kan sempat kan Iya, ada yang terus ketemu sama- lagi kemarin. Ayo pengen seru-seruan lagi gitu. Masih mau nggak? Mau lah gitu. Tapi featuring ya, maksudnya collab saja ya. Aku biar nggak masuk. Aku Kamu ngomongnya gitu? Karena kalau boleh. Ya, jadi Karena kan Bragi featuring Dudy Dudy Oris Oris, pakai X toh apa-apa X, sekarang ya, tuh. gitu. Oke kita jalan ya udah langsung kita gas ya. Terus di tengah-tengahnya jembatannya ya Opung Irwan. Opung. Opung jembatannya. Oh iya. Beliau. Iya. Opung lama-lama gue undang juga nih ya. Harus Setiap loh. kali ngundang orang ada terus nama Opung. Itu sejarahku itu, Opung juga. Oke, coba sejarahnya sama Opung apa? Aku pengen tahu karena Opung itu dulu kan kita sama-sama di Bandung. Opung itu setiap kali ada kita mau bikin musik itu datangnya ke Opung karena dia yang buatin musiknya gitu kan ya. Opung itu dulu dipanggil Opung tuh karena aku. Iya, ini versi aku ya, Pung. Iya, Lu, Pung. Wan, gue sampai sekarang gue Irwan, doang yang manggil Iwan. Irwan Wan, Man. lu harus kesini dan lu harus verifikasi cerita ini. Iya. Jadi ketahuan bahwa dia marganya Simanjuntak, Iya. aku Simanjuntak. Lah Batak itu kan ada nomor-nomornya. Oke. Jadi misalnya nomor berapa aku panggil apa, kamu nomor berapa aku Oke. panggil apa. Jadi ketahuan silsilahnya. Dia 14, aku 16. Oke. Kalau aku 16, berarti ibu bapakku 15 toh. Iya betul. Berarti 14 itu kan nenek-nenek toh. Iya.
bapaknya si ibuku Iya, kan. iya, iya. Jadi manggilnya Opung. Dari situ. Oh, Opung Irwan itu. ini jadi jelas nih sini Iya. Opung nih. Jadi sejarahmu sama Opung tuh apa? Opung kan dari Bandung. Dari Bandung. Opung dulu, Diat dulu kan pengiringnya Oh, Diat. Project Pop juga Iya, kan, iya, iya, jadi Diat sering Project bareng Pop. kan, sering bareng, sering ngobrol. Terus yang Sebelum- ngenalin sama Bragi juga kan Opung. Oh, justru si Opung yang bawa. Terus aku yang jatuh cinta, yang aransemen Opung. Oh, Opung juga. Ya, terus ini nanti yang mau rilis ada lagunya dia juga mau rilis. Kapan? Sun. Sun. Belum boleh tahu judulnya ya berarti kita ya. Aku malah nggak tahu judulnya. Lah iya itu. Kenapa? Terus kamu nyanyinya gimana kemarin? Nyanyi aja. Oh, nggak tahu judul Nggak lagu tahu. itu. Lagunya Opung. Lagunya Opung. Tapi sharing master juga sama Aku Opung. nggak mikirin itu. Oh, ini nggak mikirin. Nggak mikirin. Karena Opung. Opung. Oke. Iya. Terserah Dia Opung mau gimana. Iya, udah. Iya. Apa ini lagunya temanya apa ini? Temanya ya ini nggak sedih-sedih. Nggak Temanya- sedih-sedih. Temanya ya bisa mudah-mudahan bisa jadi the next Janji Suci lah. The next apa? Janji Suci. Janji Suci. Tunggu, Janji Suci itu yang mana? Janji Sucinya Yovie Nuno. Iya. Bisa buat Itu ya? wedding. Bisa buat weddingan. Wah, oke. Kalau begitu kita tunggu. Sendiri toh nyanyimu di Sendiri, situ? sendiri. Berarti sebagai as a Dudi Oris kan? Masa Dudaris. Oke. Luar biasa ya cerita-ceritanya dia dan ternyata banyak banget menyebut nama-nama orang yang ternyata ada juga dalam hidupku pada saat itu, tapi ternyata kita di jalur yang beda. Kamu Beda. jalur sebelah sini, aku sebelah sini. Beda layar ya? Iya. Sama bareng. Pongki itu aku malah nggak ada jalur yang bersamaan, lucu. Iya, iya, iya. Tapi malah ketemu dalam pernikahan ya kita ya, Bab. Terus kenapa gue harus gini? Kamu mau nanya apa lagi? Enggak, sama Ada titipan? Dudi Eko Handoko Kurniawan. Yang Nuno tuh yang mana? Kan udah dijawab tadi. Iya, dia bukan Nuno. Bukan, Nggak bukan. ada, udah. Nuno bukan, Nuvo juga bukan. Bukan ya. Bukan. Berarti kamu ini dong ya, sudah jejak di dunia musik dan tidak akan mencoba lagi bidang-bidang lain ya? Music is for you gitu. Ternyata. Karena kan kemarin sempat Masih mikir, percaya sama musik gitu, Mas? Iya, kemarin sempat nyobain bisnis apa. Sempat? Sempat. Akhirnya balik lagi ke musik. Iya. Jadi kamu membuat musik itu selain kesenanganmu juga kamu cari sisi bisnisnya Iya, gitu. sekarang ya? ke situ. Ya, jadi kalau kemarin kan sempat aku taruh tuh, lebih ke nyobain bisnis gitu Iya. kan. Cuman sekarang balik lagi ke musik, ya tetap jalan bisnis sama teman. Oke. Ada lah. Oke, Sampingan ada sampingan. ada sampingan ya. Terima kasih ya udah mau sharing sama kita Aku yang di sini. matur nuwun tadi nih jadi terlalu banyak tisu. Padahal kalau cowok nggak perlu tisu ya. Harus Enggak, gini ya. enggak boleh nanti bedaknya kelihatan loh. Oh, iya, maaf. Di sini. Padahal dia nggak pakai bedak juga ya. Saya baru mau nanya skincare nih, tapi mungkin nanti saya tanya sama istrinya. Ini kok suaminya bagus kulitnya? Pakai apa dia skincare-nya ya? Nanti di sini. Di sini ya. Oh, enggak. Lumayan biar Enggak, masuk, enggak. biar masuk gitu ya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah guys. Katakan itu setiap hari. Saya berharap setelah mendengarkan ceritanya Dudi Oris hari ini menjadi satu penyemangat bahwa yang namanya hidup itu yang penting harus kita jalani. Amin. Yang terpenting adalah jangan lupa untuk selalu meminta doa dan restu orang tua. Walaupun dalam musim tersulit pun yang bela kita itu ternyata ya cuma orang tua. You are loved. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sofina Vita dan ini Dudi Oris. Dadah. Woo! Terima kasih Pak. Aman banget. Langsung jual ke brand. Wow, jual ke brand. Brand cuci muka. Iya. Tapi, Pak,